Beauty Confession. Hai Beauty House Squad semuanya, balik lagi sama aku Alisa di Beauty Confession episode kedua. Dan hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama couple founders kita, yaitu Ci Iren dan Ko Benny. So, without further ado, let's jump in. Nah, Beauty House Squad, sekarang gue udah kedatangan salah satu founders dari Beauty Hall Indonesia. Dan dia juga satu-satunya laki-laki dari jajaran founders di Beauty Hall Indonesia. So, please welcome Ko Benny. Halo. Hai Ko, apa kabar? Hari ini Ko Benny debut loh pertama kali di Spotify sama YouTube ya, Beauty Hall. Jadi jangan tegang-tegang, tenang aja. Aku bakal nanya sedikit aja kok. Tapi oke, jadi Ko Benny kan satu-satunya laki-laki nih di jajaran founders Beauty Hall gitu, di beauty industry. Kenapa Ko Benny akhirnya mau nyemplung di beauty industry? Ya pertama-tama kan karena kan Iren kan sering kayak beli makeup dan skincare juga kan dari luar, dan terus kayak suka dapet sampel-sampelnya gitu yang kecil-kecil, yang lucu-lucu gitu. Nah dari situ tuh terus habis itu gue ya udah gue minta gitu sama dia, ya udah sini deh gue pakai aja gitu. Nah dari situ tuh gue udah mulai pakai skincare, terus habis itu coba-coba juga. Terus kan ada yang kayak kecil-kecil juga, kadang kayak dapet parfum atau apa gitu kayak mini size, gue kumpulin. Terus habis itu ya akhirnya gue pakai juga satu-satu. Terus dari situ tuh baru tuh kelihatan tuh, kayaknya enak juga nih pakai skincare kan. Soalnya kan ada kelihatan kayak perbedaannya lah gitu setelah pakai skincare. Nah dari situ baru tuh mulai pakai skincare. Ya udah kebetulan ya udah akhirnya gue minta dia, ya udah deh tolong beliin yang full size-nya gitu buat gue pakai. Nah dari situ mulai pakai. Terus habis itu juga dari situ baru tuh kayak kecemplung di skincare ini juga. Ketemu kan kebanyakan kan owner skincare juga ada yang laki-laki juga sih. Kebetulan ya udah dari situ ngobrol-ngobrol ya udah deh sampai sekarang. Awalnya kelinci percobaan tapi akhirnya tertarik juga. Terus pokoknya, otodidak belajar apa? Iya, terus juga sempat nyoba juga kayak misalnya kadang eyeshadow lah atau apa gitu gue coba juga swatch. Akhirnya gue juga mikir juga, ini kadang gue pikir ini yang bagus yang mana, yang jelek yang mana gitu. Gue pertama kali nggak tahu gitu. Terus akhirnya lama kelamaan ya jadi karena udah kebanyakan nyoba ya jadi tahu juga sih yang mana yang bagus, yang mana yang jelek gitu sih. Oke. Nah terus kok kan dari jajaran founders Ko Benny satu-satunya laki-laki yang tadi kayak aku bilang. Terus gimana sih caranya supaya tetap satu visi dan satu misi gitu kalau misalnya lagi debat atau kayak lagi meeting gitu? Mungkin karena di sini gue satu-satunya cowok, jadi ya gue harus di tengah-tengah dan harus berpikir lebih rasional kali ya. Karena kan biasa cewek itu kalau misalnya ngomong atau misal kayak ada perbedaan pendapat kan biasa kan dia lebih suka kayak mengutamakan perasaan atau gimana kan, kita nggak tahu gitu. Nah dari situ tuh gue harus benar-benar netral, gue juga harus kayak berpikir rasional. Jadi mungkin gue satu-satunya di sini yang nggak pakai perasaan gitu. Misalnya kalau misalnya memandang kalau ada masalah atau ada sesuatu gitu, jadi gue harus memberikan pandangan gue secara rasional, gitu ya, yang netral. Gitu. Oke, terakhir nih Ko Benny ada skincare rutinnya nggak sih? Spill dong dari pagi sampai malam pakainya apa? Terus skincare mantranya Ko Benny itu apa? Kalau pagi sih karena harus buru-buru ke kantor, jadinya gue hanya pakai jelly cleanser, terus habis itu sama si salicylic acid. Karena kan memang kebetulan gue gara-gara nyoba-nyoba produk lagi jerawatan sih sekarang. Oke, kalau malamnya? Kalau untuk malamnya jelly cleanser, salicylic acid, dan satu lagi Acne Dot moisturizer sih. Oke, gitu. Jadi bedanya hanya di pagi dan malam, beda satu produk aja kan ya? Iya, karena mungkin ya waktunya kan. Iya sih, harus buru-buru lah ya kalau pagi. Nah, skincare mantra Ko Benny apa sih? Pakailah skincare sesuai dengan kondisi kulit. Bener banget lagi, pakai skincare sesuai kondisi kulit. Jadi jangan kemakan review guys. Betul. Harus tahu dulu kondisi kulit kalian seperti apa. Oke. Nah Beauty Hall Squad, kalau tadi kita udah ngobrol sama Ko Benny, sekarang gilirannya founder Beauty Hall lainnya yang bakal aku ajak ngobrol juga. So please welcome Ci Iren. Hai Ci, ini pertama kalinya nih Ci Iren ada di Beauty Confession juga. Jadi ini segmen baru Ci di YouTube sama Spotify ya, Beauty Hall Indonesia. Nice. Nah kalau tadi Ko Benny kan bilang ya, kalau misalnya Ko Benny itu pertama kali masuk industri beauty karena disuruh nyobain sampel-sampel makeup sama sampel skincare, disuruh sama Ci Iren. Nah, kalau Ci Iren sendiri kenapa sih akhirnya mau nyemplung ke industri beauty terus akhirnya bikin bikin glowing juga gitu? Oh, jadi memang awalnya kan memang dimulai dari PO dulu kan. Terus sebenarnya terlanjur kecebur gitu ininya. Tapi terlanjur kecebur juga karena suka juga sih. Jadi dulu tuh aku mulai dari open PO gitu dari luar. Terus banyak yang just tip, udah mulai aku ready-in, terus lama-lama ya akhirnya makin lama makin gede kan. Terus aku sadar kalau misalkan kayak
oh orang Indo itu ternyata rela ya bayar brand luar itu mahal banget gitu, kayak makeup 500 ribu ada gitu ya. Iya, bahkan mereka tuh kayak gitu. Kenapa mereka nggak rela gitu buat bikin buat bayar brand lokal semahal itu? Oh ternyata tuh karena mungkin di lokal itu belum ada yang berani gitu loh buat bikin produk tuh yang berkualitas tinggi dengan HPP yang setinggi itu gitu loh. Jadi maka dari situlah tercetus aku mau bikin brand lokal yang bisa bikin orang Indonesia tuh bangga pakai produk lokal gitu. Aku mau ngubah persepsi ini gitu. Jadi awalnya karena emang suka juga terus ternyata kecebur juga. Terus ya kebetulan juga memang udah dari sana gitu. Dari SD aku udah pakai skincare. Wow, skincare dari SD ya, udah rajinnya dari SD gitu. Nah Ci, kan kalau misalnya Cici ini kan udah bangun something, udah bangun glowing, udah bangun beauty hall juga, pasti nerima komen tuh udah sering banget, komen bagus, komen jelek. Nah kalau misalnya nerima komen jelek gitu, Cici tuh gimana handle-nya gitu? Gimana aku main? Jangan, kalau aku tuh anaknya memang kayak I don't give a banget gitu ya. Jadi tuh aku tuh menurut aku diri aku nggak kayak gitu ya, aku tuh cuman baca, aku ketawa gitu, kayak ignore aja gitu. Kayak aku pernah dibilang nih, iya pemiliknya si sesuatu itu terobsesi buat masuk Forbes 30 Under 30. Aku ketawa, kenapa ketawa? Ya karena umur gue udah 33 cuy gitu. Gimana gue mau masuk 30 Under 30 gitu kan. Jadi kayak kadang tuh orang bahkan dia nggak kenal lu, dia asal cuap aja gitu loh, buat nggak tahu, aku nggak ngerti motifnya kayak apa, cuman kayak gitu aku biasanya cuma kayak lihat, aku ketawa kayak nih orang bener-bener nggak kenal gue gitu, bahkan umur gue aja lo nggak tahu, ya udah gue ignore, ngapain dipikirin gitu, karena lo nggak bisa nyenengin semua orang kan. Jadi lo cukup fokus ke orang yang memang lo mau senengin aja gitu. Kalau orang yang nggak seneng sama lo lu nafas pun udah salah gitu cuy. Bener banget percuma sih. Iya, jadi pokoknya dijadiin motivasi aja guys. Kalau misalnya ada yang jelek juga nggak usah dipikirin ya. Nggak usah dipikirin, jangan terlalu banyak baper. Terus ya udah less stres juga karena masih banyak juga yang mau dikerjain. Dan kalau lu ngerasa kayak diri lu nggak kayak gitu, ya nggak perlu dengerin. Nah, pertanyaan terakhir dan pasti nih bakal ditanyain sama semuanya nih. Aku pengen tahu nih skincare rutinnya Ci Iren dari pagi sampai malam tuh apa? Terus punya nggak sih skincare mantra yang Ci Iren ingat-ingat sampai sekarang? Aku pakai skincare sculpting dan glowing itu udah pasti. Memang aku bikin mereka itu tuh memang berdasarkan based on kebutuhan aku dan problem yang aku alami gitu. Kayak substitusi brand yang selama ini tuh udah aku pakai yang high end gitu. Jadi memang aku tuh bikin range banyak itu karena memang aku sendiri pun pakai produk itu. Something dan glowing guys. Betul. Jangan lupa. Kalau ke rumah aku pasti kalian lihat deh kayak semua meja makeup aku semua di dalam kamar mandi aku tuh semuanya something. Dari makeup, dari skincare semuanya lengkap. Yes. Gitu. Nah, skincare mantra Ci Iren apa? Kayak skincare mantra tuh kayak kata-kata yang selalu Ci Iren ingat gitu. Misalnya kalau aku ya skincare mantra aku mikirnya kayak konsistensi adalah kunci gitu ya. Kalau Ci Iren sama konsistensi adalah kunci. Terus jangan berharap kalau misalkan sekali pakai atau 2 kali pakai, seminggu pakai kulitnya bagus, enggak. Skincare itu lifestyle itu kayak ya udah lu mau kurus, lu mau badan lu bagus, ya lu harus olahraga terus. Kalau lu nggak olahraga, ya jangan ngarep gitu, badan lu pasti kendor lagi. Sama skincare pun juga gitu. Jadi kalau lu malas ya udah pasti ada konsekuensi, ya kulit lu nggak akan bisa sebagus orang yang telaten, yang rajin, yang walaupun dia malas pun udah pulang malam pun dia tetap bela-belain pakai skincare. Ya jangan harap seperti itu. Ya pokoknya nggak ada yang instan ya guys, ada prosesnya. Nah kalau misalnya kalian pengen cari produk-produknya something dan glowing, kalian bisa buka beautyhall.com juga ya. So thank you so much Iren buat thank you juga waktunya hari ini. See ya. See you.